Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 688. Setelah hening sejenak, terdengar gemuruh seperti letusan gunung berapi meletus. Semua mata tertuju pada menara kecil nan indah di tangan Dev, napas mereka menjadi berat, mata mereka memerah. Apa? Menara penekan iblis. Ini adalah harta karun bawaan yang legendaris, berisi ruang tak terbatas dan memiliki kekuatan tak terduga. Mendapatkan menara ini sudah cukup untuk membangun dinasti abadi, berdiri di puncak surga ke-9. Keserakahan langsung mengalahkan akal sehat. Tetua dari sekte Matahari Terbakar yang sebelumnya mengusulkan upaya bersama melangkah maju terlebih dahulu, menahan kegembiraannya, dan menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Dev, nadanya tanpa ragu. Rekan Taois muda, selamat atas pengakuan harta karun itu. Namun, menara itu sangat penting, sebuah berkah bagi surga ke-9 dan bahkan seluruh 1000 dunia besar, dan tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau sekeluarga saja. Kami mendesakmu untuk mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar dan menyerahkan menara itu untuk dijaga bersama oleh berbagai sekte kami. Inilah jalan yang terbaik. Kata-katanya, yang diucapkan dengan begitu agung, langsung menuai banyak persetujuan. Sungguh, harta karun seperti itu tidak dapat dimonopoli olehmu sendiri. Serahkan menara penekan iblis. Jika tidak, kau akan mati mengenaskan hari ini. Dan naga-naga ini, mereka adalah sumber daya langka, dan harus dibagi. Pemimpin Gua Air Hitam menambahkan dengan sinis, tatapannya menyapu naga-naga di belakang Dev seolah-olah mereka adalah harta karun berjalan. Sisik naga, darah naga, urat naga, jiwa naga, semuanya tak ternilai harganya. Yang lebih keterlaluan lagi, beberapa orang langsung berteriak kepada para naga di belakang Dev. Kalian para naga, jika kalian bersedia tunduk pada sekteku, kalian akan aman, jika tidak, hari ini adalah hari kepunahan kalian. Dihadapkan dengan paksaan dan hinaan yang luar biasa ini, Dev hanya mengelus-elus menara penekan iblis di telapak tangannya dengan lembut, senyum dingin tersungging di bibirnya. Sebelum ia sempat berbicara, angin puyuh tua di sampingnya tak kuasa menahan diri lagi. Ia mengeluarkan raungan naga memekakan telinga yang menggema di seluruh negeri. Sialan, omong kosong. Menara penekan iblis ditaklukkan oleh Tuan Chen dengan kemampuannya sendiri. Apa hubungannya dengan sampah seperti kalian? Menginginkan menara itu? Pertama, tanyakan pada tinju kakek hitam, apakah kakek hitam mengizinkannya? Britani tidak berbicara, tetapi aura naga biru yang mengelilinginya, tatapannya yang dingin dan tegas, sudah memperjelas pendiriannya. Ratusan naga lainnya bahkan lebih marah. Kebencian mereka yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar, melepaskan raungan-raungan yang dahsyat. Kekuatan gabungan naga mereka menekan pasukan lawan seperti tsunami yang nyata. Aum, apa? Kalian ingin memperbudak kami? Bermimpi. Ikuti Tuan Chen dan bantai bajingan-bajingan serakah ini. Momentum para naga langsung melampaui tekanan gabungan pasukan lawan, bahkan melampauinya. Dev mengangkat tangannya dan sedikit menurunkannya. Raungan dan lolongan di belakangnya perlahan mereda, dan semua naga terdiam, menatapnya dengan hormat, menunggu perintahnya. Disiplin mutlak ini mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung pasukan lawan. Anak ini, dia benar-benar berhasil menaklukkan naga-naga yang tak terkendali ini dengan begitu sempurna. Tatapan Dev dengan tenang menyapu kerumunan padat di hadapannya. Suaranya, meskipun tidak keras, terdengar jelas di telinga semua orang. Menara ini milikku, para naga adalah rekanku. Siapapun yang menginginkannya, datang dan rebutlah. Nadanya tenang, namun mengandung keyakinan yang tak tertandingi dan kesombongan yang mendominasi. Sombong. Dewa surgawi tingkat 5, yang mengandalkan sedikit keberuntungan dan sekelompok binatang buas, berani bersikap begitu sombong. Bunuh dia, rebut harta karunnya, serang bersama. Sekuat apapun dia hanyalah satu orang, dan sekelompok naga. Sisa-sisa akal sehat mereka telah sepenuhnya ditelan oleh keserakahan. Seseorang mengambil langkah pertama, api hijau mengerikan melesat ke arah Dev seperti kilatan cahaya. Ini seperti teriakan perang. Bunuh, rebut harta karunnya.
Bunuh para naga. Dalam sekejap, sinar cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya, kecemerlangan artefak magis, dan aura pedang serta bilah pedang, bagaikan hujan deras, menyelimuti Dev dan barisan naga di belakangnya. Para kultivator dari berbagai sekte, mengesampingkan dendam masa lalu, untuk sementara bersatu hanya dengan satu tujuan, membunuh Dev dan merebut menara penekan iblis serta klan naga. Bentuk formasi. Bersiaplah untuk pertempuran. Perintah Dev bergema di inti menara, mencapai pikiran setiap naga. Dalam sekejap, barisan naga meletus dalam cahaya yang menyilaukan. Dipimpin oleh Brittany, garis keturunan naga biru dengan cepat mengerahkan formasi permajaan kembalinya surga dari kayu biru. Sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya naik membentuk perisai kehidupan raksasa, menahan dan melemahkan serangan yang datang. Dipimpin oleh angin puyuh hitam, naga hitam, 1000 wajah, dan naga-naga kuat lainnya meraung saat mereka berdiri di garis depan. Mereka mencabik-cabik mantra dengan cakar mereka, menangkal energi dengan aura naga mereka, atau menahan serangan dengan tubuh mereka yang tangguh, bertindak sebagai bendungan terkuat, menghalau gelombang serangan pertama dan paling ganas. Sementara itu, para naga dari berbagai elemen, yang terampil dalam serangan jarak jauh dan memanipulasi air, api, angin, dan guntur, melepaskan napas naga yang membakar, memanggil petir yang mengamuk, dan menciptakan badai es dari belakang barisan mereka. Sihir naga bawaan mereka meledak seperti kembang api di dalam perkemahan musuh. Dev memimpin serangan, menghunus pedang pembunuh naga, ia bergerak bagai kilat, langsung menerjang bagian terpadat dari formasi musuh. Domain pedang 5 elemen, buka, wus, blaar. Terpusat padanya, radius 100 kaki langsung diselimuti cahaya pedang warna-warni. Energi pedang saling bersilangan, membentuk wilayah maut. Musuh dalam jangkauan, baik di alam dewa abadi surgawi maupun alam dewa surgawi, merasakan gerakan mereka terhambat, energi spiritual mereka melambat, dan mereka harus menahan energi pedang yang sangat tajam dan tak tertandingi. Waktu melambat. Dengan satu pikiran, domain pedang Dev memperlambat aliran waktu secara dramatis. Gerakan musuh menjadi penuh dengan cacat di matanya. Mati. Pedang pembunuh naga berubah menjadi sabit kematian. Setiap ayunan membawa hujan darah, merenggut kematian satu atau bahkan beberapa kultivator. Ia secara khusus menargetkan para pemimpin alam dewa abadi surgawi tahap awal dan pertengahan untuk dipenggal. Di bawah kendali niat pedangnya, hampir tak seorang pun dapat menahan kekuatan serangannya. Seorang tetua dewa abadi surgawi tingkat 2 dari sekte matahari berkobar, memegang roda api berkobar, meraung saat ia menyerang Dev, Junior, bersiaplah untuk mati. Dev bahkan tidak meliriknya, malah mengayunkan pedangnya dengan pukulan backhand. Ujung pedang itu tiba lebih dulu, menembus api, dan tepat mengenai dahi tetua itu. Puff! Tetua itu membeku, matanya memudar dengan cepat, tubuhnya jatuh dari langit. Tetua, para murid sekte matahari terbakar dipenuhi amarah. Beberapa master dari gua air hitam menggunakan teknik transformasi bayangan mereka, bergerak seperti hantu dari bayangan menuju punggung Dev. Dev seperti memiliki mata di belakang kepalanya. Di bawah pengaruh hukum waktu, gerakan mereka selambat siput. Distorsi spasial. Dia mengucapkan kata itu dengan lembut, dan ruang di sekitar para master gua air hitam tiba-tiba runtuh dan terdistorsi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh kekuatan spasial yang mengerikan. Dev seperti harimau di antara domba, tak terhentikan. Kemanapun ia pergi, manusia dan kuda berjatuhan, mayat-mayat berserakan di tanah. Tak hanya kekuatan tempurnya yang mencengangkan, ia juga mampu dengan tepat memimpin seluruh formasi pertempuran klan naga melalui inti menara. Sayap kiri, pengawal naga hitam bertahan. Sayap kanan, naga angin, percepat dan ganggu barisan belakang mereka. Naga guntur, fokuskan tembakan. Serang komandan formasi berjubah kuning itu. Perintahnya jelas dan efisien. Di bawah komandonya, pasukan naga bagaikan mesin perang yang presisi dan menakutkan, mengalahkan pasukan sekutu yang jumlahnya lebih banyak. Medan perang berubah menjadi pembantaian yang kacau dan brutal. Raungan naga, ledakan, jeritan,
benturan artefak magis, semuanya terjalin menjadi simfoni kematian yang berdarah. Darah mengotori tanah lembah retakan, anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal beterbangan kemana-mana, bau darah hampir memuakkan. Para kultivator pasukan sekutu terkejut ketika mengetahui bahwa taktik gelombang manusia andalan mereka sama sekali tidak efektif melawan pasukan naga yang bersatu dan tak kenal takut ini. Kekuatan masing-masing naga sudah luar biasa. Kini, dengan serangan terkoordinasi mereka melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan, lebih dahsyat daripada gabungan kekuatan mereka. Tokoh kunci, Dev, bagaikan mimpi buruk. Pedangnya, hukumnya, kendalinya atas pertempuran, semuanya jauh melampaui pemahaman mereka tentang kultivator, dewa surgawi tingkat kelima. Monster, dia monster, lari. Lari, kita bukan tandingannya. Akhirnya, seseorang pun menyerah dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Kekalahan itu bagaikan tanah longsor. Begitu seseorang mulai berlari, kepanikan menyebar seperti api. Garis pertempuran, yang nyaris tak tertahan, langsung runtuh. Oh, mencoba melarikan diri, terlambat, mata Dev sedingin es. Ia tahu prinsip bahwa gagal membunuh ular hanya akan menambah bahaya. Karena permusuhan yang mematikan telah terbentuk, ia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Menara Penekan Iblis, segel spasial ruang. Dia memanggil menara kecil yang indah di telapak tangannya. Menara kecil itu berputar cepat, langsung membesar, melayang di udara, memancarkan fluktuasi ruang yang tak terlihat. Jeng! Berpusat pada menara penekan iblis, ruang dalam radius puluhan mil tampak membeku. Para kultivator yang mencoba menggunakan teknik melarikan diri untuk merobek ruang terkejut mendapati bahwa ruang di sekitarnya telah menjadi sekeras besi suci. Mustahil untuk ditembus. Tidak, dia menyegel ruang. Sudah berakhir, teriakan putus asa menggema di seluruh medan perang. Menyambangi pemakan jiwa, para naga, patuhi perintahku. Jangan biarkan siapapun hidup. Dev mengeluarkan perintah pembunuhan terakhir, Aum, bunuh. Pasukan naga, dengan semangat juang yang membumbung tinggi, maju bagai gelombang pasang, mengejar musuh-musuh yang kehilangan semangat dan berlarian bak lalat tanpa kepala. Ini adalah pembantaian sepihak. Pertempuran berlanjut selama setengah jam lagi, hingga akhirnya, seluruh lembah celah kehampaan perlahan-lahan menjadi sunyi. Medan perang yang tadinya ramai dan ramai kini hanya dipenuhi bau darah yang pekat dan tak tertahankan serta tumpukan mayat. Ribuan kultivator dari berbagai sekte surga ke-9, kecuali segelintir yang beruntung karena bereaksi cepat atau memiliki keterampilan bertahan hidup khusus, semuanya dibantai di sini. Sinar matahari bersinar menembus kabut darah yang menyelimuti, menerangi Dev yang berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, bersama para naga di belakangnya. Kelelahan namun dengan mata penuh semangat, tubuh mereka berlumuran darah musuh. Memegang pedang pembunuh naga yang berlumuran darah, jubah Dev berkibar tertiup angin. Meskipun pertempuran tanpa henti, auranya semakin dalam dan luas. Tatapannya menyapu pembantaian itu, sorot matanya tenang dan tak tergoyahkan. Pertempuran ini tidak hanya menguji kekuatannya sendiri dan daya tempur pasukan klan naga, tetapi juga mengumumkan kedatangannya ke seluruh surga ke-9, dan keagungannya yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini dan seterusnya, surga ke-9 akan memiliki kekuatan dahsyat yang tak dapat diabaikan siapapun, kekuatan baru yang dipimpin oleh Dev, yang memiliki menara penekan iblis dan ratusan naga. Angin puyuh tua menendang sesosok mayat di kakinya, sambil menyeringai, Tuan Chen, orang-orang ini sungguh lemah. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk meregangkan otot-ototku. Brittany berjalan ke sisi Dev dan berkata lembut, Tuan Chen, meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kita telah benar-benar menyinggung sebagian besar sekte di surga ke-9. Konsekuensinya mungkin. Dev menyarungkan pedang pembunuh naga dan menara penekan iblisnya, sambil berkata dengan tenang, tidak masalah. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan, dan air dengan tanah. Kita tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kita juga sama sekali tidak takut pada masalah. Ia menatap pasukan naga di belakangnya,
Aura mereka semakin kuat setelah pertempuran berdarah itu, dan berkata dengan suara berat, bersihkan medan perang. Bagikan semua rampasan perang secara merata. Lalu, ikuti aku, kembali ke sekte surgawi Yama. Baik, Yang Mulia. Ratusan naga menjawab serempak, suara mereka mengguncang langit. Mereka menatap punggung Dev, mata mereka dipenuhi semangat dan kesetiaan. Pemuda inilah, yang memiliki garis darah kaisar, yang telah menyelamatkan mereka dari penindasan tanpa akhir dan memimpin mereka menuju kemenangan gemilang hari ini. Mengikutinya mungkin menjadi awal kebangkitan klan naga. Dev memimpin pasukan klan naga, membawa aura pembunuh yang luar biasa dan rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan jurang berlumuran darah dalam prosesi agung menuju sekte surgawi Yama. Sudah dapat diduga bahwa begitu berita itu menyebar, seluruh surga ke-9 akan terguncang. Dan nama Dev akan bergema di seluruh alam semesta. Sekte surgawi Yama, Nul, Santi, dan Palmershen masih memulihkan diri di dalam menara penindas iblis. Di depan gerbang gunung sekte surgawi Yama, aura dunia bawah yang dulu melekat telah digantikan oleh bau darah yang pekat dan atmosfer yang dingin. Ratusan sosok bertarung mati-matian di kaki gunung. Cahaya mantra bercampur dengan kilatan dingin senjata, ledakan, raungan, dan jeritan memenuhi udara. Gelombang energi yang dahsyat menyebabkan ruang bergetar terus-menerus, tanah sudah berkawah dan tertutup bekas hangus serta noda darah. Dipimpin oleh Victoria, para murid sekte surgawi Yama membentuk formasi pertahanan yang goyah, mati-matian melawan gelombang musuh berjubah hitam. Masing-masing dari mereka tahu bahwa di dalam sekte mereka, Master Sekte Nul, Santi, Palmershen, dan anggota inti lainnya sedang dalam pemulihan kritis di menara penindas iblis, kehilangan nyawa mereka benar-benar tidak dapat dikompromikan. Lagi pula, menara penindas iblis itu sendiri adalah harta karun sekte. Bagaimana mungkin menara itu jatuh ke tangan musuh? Bertahanlah, demi Master Sekte, demi sekte surgawi Yama. Victoria meraung parau, mengayunkan tombak hantunya dengan keterampilan yang tak tertembus, setiap tusukan disertai lolongan hantu yang menusuk, memaksa mundur beberapa musuh. Victoria sudah terluka. Luka dalam yang menampakkan tulang di lengan kirinya mengucurkan darah, membuat separuh jubahnya berwarna merah tua. Namun, kekuatan musuh jelas lebih unggul, dan mereka lebih banyak jumlahnya. Para kultivator berjubah hitam ini menggunakan teknik-teknik aneh, serangan mereka kejam, membawa aura kehancuran dan penjarahan murni. Para murid sekte surgawi Yama terus-menerus diserang oleh mantra-mantra kejam dalam perlawanan mereka. Aura pelindung mereka hancur, tubuh mereka terkorosi menjadi tulang atau terkoyak oleh energi dahsyat, mengotori langit dengan darah. Tangisan mereka yang terluka dan kesedihan rekan-rekan mereka yang gugur saling terkait menciptakan ratapan yang memilukan. Hehehe. Dari perkemahan musuh, seorang pria jangkung kurus dengan wajah seram dan mata cekung seperti tengkorak, mengenakan jubah hitam, tertawa terbahak-bahak. Nona Guan, mengapa kau melawan dengan keras kepala? Kita semua adalah kultivator iblis, tapi lihatlah sekte surgawi Yamamu sekarang. Kalian benar-benar menyerah pada seorang kultivator manusia, mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Kalian benar-benar telah mempermalukan kami, para kultivator iblis. Victoria menghabisi musuh di depannya dengan tombaknya, matanya merah saat ia memelototi pemimpin itu. Lalu, omong kosong. Sampah dari sekte jahat surgawi. Tuan Chen adalah tamu terhormat sekte surgawi Yama kami, dan terlebih lagi, dermawan kami. Beraninya kalian bajingan hina yang hanya tahu cara memanfaatkan orang lain, memfitnahnya. Jalan kultivasi iblis juga memiliki prinsip kehormatan dan kebenaran. Tidak seperti kalian, yang bertindak seperti bandit. Pemimpin berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini untuk sekte jahat surgawi, yang dikenal sebagai Taois tulang hantu. Mendengar ini, ejekannya semakin menjadi, apa, kehormatan? Kebenaran? Apa gunanya? Kekuatan itu adalah yang utama. Orang bijak tunduk pada keadaan, Victoria. Demi kita sesama kultivator iblis, jika kau menyerah sekarang dan menyerahkan Nulian dan Dev Chen, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian, murid-murid rendahan. Kalau tidak, hari ini adalah hari di mana sekte surgawi Yama musnah. Teruslah bermimpi. Victoria mengumpat,
energi iblisnya berkobar liar. Mengabaikan luka-lukanya, ia kembali menyerang, tombak di tangan. Murid-murid sekte surgawi Yama, kami lebih baik mati daripada menyerah. Bunuh orang-orang bodoh yang keras kepala. Bunuh mereka semua. Pengikut Taois tulang hantu itu mencibir, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar mengintensifkan serangan. Serangan yang lebih ganas datang bagai badai. Garis pertahanan sekte surgawi Yama runtuh, dan para murid berjatuhan satu demi satu. Pasukan Victoria semakin menipis, dan ia sendiri berada di ambang batasnya. Baru saja terluka dan melemah, pertahanannya di ambang kehancuran. Tepat di saat kritis ini, aum! Raungan seekor naga, menembus logam dan menghancurkan batu, dipenuhi keagungan dan amarah yang luar biasa, meledak dari langit yang jauh bagai guntur. Raungan ini begitu dahsyat hingga seketika menenggelamkan semua kebisingan medan perang, membuat gendang telinga semua orang berdenging dan hati mereka bergetar. Lalu terdengar raungan kedua, ketiga, hingga ratusan raungan naga menyatu, membentuk semburan gelombang suara yang nyata, membawa aura purba, kuno, dan mendominasi, menyapu seluruh dunia. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan oleh awan gelap, melainkan oleh tubuh-tubuh naga raksasa dan ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi cahaya. Sang pemimpin, mengenakan jubah hijau, berdiri tegak dan gagah, wajahnya dingin dan tegas, matanya tenang namun memancarkan kilatan dingin, itu Dev. Bersambung ke episode 689. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.